Selamat datang di Masa Matematika Bisa. Video kita kali ini akan membahas materi kelas 7 SMP, yaitu himpunan. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang ya. Semoga video kali ini membantu kamu memahami belajar matematika, khususnya materi himpunan. Kalau teman-teman punya request tentang materi yang mau kita upload berikutnya, teman-teman boleh tinggalkan pesan di kolom komentar. Terus, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi atau berita alias pembelajaran dari channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya alias notifikasi. Baiklah, tanpa memperpanjang petata dan petiti, langsung saja kita akan bahas materi himpunan ini. Tentu yang pertama kita akan kenalan dengan si himpunan, kemudian kita akan cari tahu mana saja yang masuk dalam himpunan dan mana saja yang tidak termasuk dalam himpunan. Selamat menonton. Baik, sebenarnya himpunan itu udah biasa ya kamu dengarkan dalam kehidupan sehari-hari, atau udah biasa juga kamu pakai dalam kehidupan sehari-hari. Cuman di matematika itu ada istilah tertentu yang menjadikan matematika itu khas. Himpunan itu sebenarnya adalah bahasa lain dari kumpulan, kelompok, grup, gerombolan, atau semua yang disatu-satuin gitu loh. Nah, itu dalam bahasa matematikanya namanya himpunan. Nah, misal gini, ada kalimat kumpulan hewan. Itu kalau kita jadikan himpunan, cukup mengganti aja kata kumpulannya jadi himpunan hewan. Atau gerombolan sapi. Itu ketika kita jadikan kalimat himpunan, dia cukup menggantinya dengan himpunan sapi. Udah selesai kayak begitu aja. Tapi ada beberapa kumpulan yang nggak bisa dijadikan alias nggak bisa diubah katanya menjadi himpunan. Kenapa? Karena ada beberapa kumpulan yang objeknya nggak jelas. Contoh, misalnya kumpulan siswa cerdas. Menurut kamu cerdas itu kayak gimana? Apakah dia yang juara 1? Terus apakah dia yang nggak juara itu nggak cerdas? Atau apakah harus ranking 5 ke atas yang cerdas atau bagaimana? Nah, itu kan nggak jelas tuh cerdas itu seperti apa. Kemudian kalau kita sebutkan kebalikannya bodoh, siswa bodoh, kan juga nggak jelas bodohnya itu kayak apa. Atau kita sebutkan siswa yang tinggi, juga nggak jelas tingginya seberapa. Nah, itu kalau nggak jelas seperti itu, maka kata kumpulan siswa cerdas, kumpulan siswa bodoh, kumpulan siswa tinggi, siswa rendah, itu nggak bisa diubah kumpulannya tuh menjadi kata himpunan. Nah, jadi dari contoh-contoh ini jelas bisa kita definisikan bahwa himpunan itu adalah kumpulan objek yang jelas. Atau mungkin kamu di buku biasa mendengar kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Artinya objeknya ini harus jelas ya, tidak menimbulkan pendapat. Berikut aku sajikan beberapa contoh soal himpunan. Oke, yang pertama, kumpulan binatang berkaki 2. Kita lihat objeknya adalah binatang berkaki 2. Menurut kamu ini jelas atau tidak objeknya? Berarti ini objeknya jelas, maka kumpulan hewan berkaki 2 bisa dijadikan himpunan, sehingga dia menjadi himpunan hewan berkaki 2. Berikutnya yang kedua, kumpulan siswa laki-laki. Ini jelas ya, jelas bahwa ada laki-laki dan ada perempuan. Nanti ketika kita tampilkan seseorang, kita jelas mengatakan itu laki-laki, itu perempuan. Berarti ini jelas, maka kumpulan siswa laki-laki bisa dijadikan himpunan siswa laki-laki. Berikutnya, kumpulan orang kaya di Indonesia. Ini objeknya jelas di Indonesia, cuman yang jadi masalah kaya. Kaya itu seberapa yang dikatakan kaya? Apakah dia sudah punya mobil itu kaya, atau punya motor aja udah kaya, atau bagaimana? Nah, ini kan objeknya tidak jelas. Orang kayanya itu seperti apa, standarnya nggak jelas, sehingga ini tidak bisa dijadikan himpunan. Next, kumpulan makanan yang lezat. Kalau misalnya makanan jelas mungkin sesuatu yang bisa kita makan ya, tetapi di sini ada kata lezat. Misal nih, kalau kita kumpulkan makanan yang lezat itu salah satunya di sana adalah nasi goreng. Kemudian kita tanya kepada orang yang nggak suka nasi goreng, menurut kamu dia bisa nggak jadi anggota kumpulan nasi goreng, kumpulan makanan yang lezat?
Ini jelas nggak bisa ya, artinya tidak semua makanan itu bisa dikatakan lezat. Nah, itu menimbulkan pendapat di setiap kita. Nah, makanya kumpulan makanan lezat tidak bisa dijadikan himpunan. Baik, dari beberapa contoh di atas, mungkin kamu sudah mulai paham apa itu himpunan dan mana juga yang bukan himpunan. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, seketika kamu mengerjakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan himpunan, kamu akan semakin paham manakah yang merupakan himpunan dan mana yang bukan merupakan himpunan. Oke, demikian perkenalan kita dengan materi himpunan. Semoga kamu paham. Materi pembelajaran kita tentang himpunan berikutnya ada di part 2. Demikian saja, saya Zafri Mastasya Horiandi bersama Masa Matematika Bisa. Bye-bye.